Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkanlah kami mempresentasikan tentang rancangan pembelajaran dalam UPD aspek 7 Organize for Optimal Effectiveness. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan yang pertama Ana Setiaji, yang kedua Anissa Fitriani, yang ketiga Karisma Anggun Surya, dan yang keempat Widya Ningrum. Pertanyaan yang pertama, pengalaman belajar apa yang paling baik sehingga dapat mengembangkan dan memperdalam pemahaman peserta didik? Pembelajaran yang berdasarkan pengalaman adalah di mana peserta didik merasakan langsung atau melibatkan diri dalam aktivitas belajar. Pembelajaran tidak hanya dilakukan di kelas tetapi juga di luar kelas. Peserta didik ikut terlibat langsung dalam kegiatan pembelajaran. Dalam merancang dan mengembangkan pengalaman belajar, harus mempertimbangkan beberapa hal. Yang pertama, sesuaikan tujuan atau kompetensi dasar. Yang kedua, sesuaikan materi pelajaran dan karakteristiknya. Yang ketiga, sesuaikan karakteristik peserta didik. Dan yang keempat, persiapkan sumber belajar. Ada beberapa cara untuk mengembangkan pengalaman belajar peserta didik. Pertama, memberikan alternatif tujuan pembelajaran. Kedua, menyusun tugas-tugas belajar. Ketiga, memberikan informasi pembelajaran. Keempat, memberikan pelayanan kepada peserta didik. Kelima, memberikan motivasi kepada peserta didik. Dan yang keenam, membantu peserta didik dalam menarik kesimpulan. Sedangkan contoh implementasinya pada kelas 4 semester 1 tentang sifat-sifat cahaya. Guru dapat melakukan pembelajaran di mana peserta didik diminta untuk melakukan percobaan membuktikan sifat-sifat cahaya. Dari percobaan tersebut, maka peserta didik akan mengalami pengalaman belajar sehingga pemahaman yang didapat akan diingat oleh peserta didik. Pertanyaan yang kedua, bagaimana meminimalkan kemungkinan kesalahpahaman? Faktor kesalahpahaman sendiri ada 4. Yang pertama, tahap perkembangan kognitif tidak sesuai dengan konsep yang dipelajari. Yang kedua, penalaran peserta didik yang terbatas dan salah. Yang ketiga, kemampuan peserta didik menangkap dan memahami konsep yang dipelajari. Dan yang terakhir, penggunaan istilah sehari-hari yang salah dan minat peserta didik untuk mempelajari konsep yang diberikan dan diajarkan. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan guru untuk meminimalkan kesalahpahaman. Yang pertama, siapkan materi dengan media yang konkret. Yang kedua, gunakan sumber yang tepat dan mudah dipahami oleh peserta didik. Yang ketiga, ambil perhatian dan fokus peserta didik dalam pembelajaran. Yang keempat, gunakan intonasi suara yang jelas saat melakukan kegiatan pembelajaran. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana mengatur dan mengurutkan pelajaran dan pembelajaran untuk memaksimalkan keterlibatan dan efektivitas. Ada beberapa strategi untuk mengatur dalam mengurutkan pembelajaran untuk memaksimalkan keterlibatan dan efektivitas. Yang pertama, amati kebutuhan peserta didik. Yang kedua, amati minat peserta didik. Dan yang ketiga, rencanakan penggunaan strategi pengelolaan. Yang terakhir adalah rencanakan bentuk asesmen. Sekian materi dari kelompok 7 tentang aspek 7 Organize for Optimal Effectiveness. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.